Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Bu Guru minta Kanaya memimpin doa teman-temannya. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kanaya yang sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Semua sudah hadir terkecuali siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya Bu. Ya. Bedakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana membedakan gerak tari berdasarkan unsurnya. Nah, ada lagi kah materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Kita berlatih gerak tari, Bu. Iya, kita berlatih gerak tari. Siapa yang bisa memberagakan gerak apa yang kemarin kita latih? Ayo Lulu, silakan Lulu. Iya. Terima kasih Lulu. Nah, itu adalah materi kita minggu lalu. Lulu telah memperagakan gerak tari berdasarkan ruang. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi merangkai gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Dilanjutkan dengan memperagakan gerak tari berdasarkan unsur-unsurnya. Materi kita memperagakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. AD dan indikatornya 4.1. Nah, setelah kalian mengamati video nanti, maka kalian dapat menggabungkan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, dan kalian harus dapat mendemonstrasikan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memperlihatkan video kepada kalian. Nah, silakan kalian mengamati. Iya. Ya. Yang kalian amati dari video tersebut? Saya Bu. Ya. Yang saya amati itu berbagai macam gerak tari Bu. Ya, berbagai macam gerak tari. Selain gerak tari, terus ada apa lagi yang kamu perhatikan? Saya Bu. Ya. Ada gerak berdasarkan ruang, ada gerak berdasarkan tenaga, tetapi geraknya terpisah-pisah Bu. Iya, gerak yang terpisah-pisah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendiskusikan gerak yang sudah kalian amati tadi. Nah, kalian memilih dari berbagai macam gerak tersebut, kalian pilih. Setelah itu, kalian rangkai menjadi satu gerak tari yang mencakup di dalamnya ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian, gerak-gerak tersebut kalian jabarkan, kalian tuliskan, kalian jelaskan di LKPD berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, selanjutnya kalian akan berlatih bersama kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Kemudian hasilnya akan kalian presentasikan. Silakan kalian mengerjakan bersama kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu. Nah, carilah informasi, kumpulkan data tentang merangkai gerak berdasarkan unsurnya, baik di buku,
maupun di internet yang bisa dijadikan sumber. Nah, silakan berdiskusi melalui WA. Guru akan melihat, akan memantau keterlibatan kalian dalam berdiskusi. Semuanya harus aktif ya nak. Bu Guru akan ambil nilai sikap pada saat kalian berdiskusi. Adakah yang ingin kalian tanyakan atau masih kurang jelas? Saya Bu, latihannya Ya. sekarang Bu. Oh iya, sekarang. Jadi sekarang kalian diskusi terlebih dahulu, setelah itu nanti dilanjutkan dengan berlatih dengan kelompok kalian. Kelompok Desta, ayo mulai latihannya Des. Silakan yang lain mengikuti nak. Iya. Sampai semuanya ingat. Iya, samakan. Bagus. Jika sudah selesai, akan memperagakan rangkaian gerak dan mempresentasikannya. Sekarang kelompok 1 siap? Insya Allah Bu, siap. Ayo berdiri ya. 7, 8, silakan. 1. Iya. Iya. Bagus sekali. Oke, sudah selesai. Mari kita kasih tepuk tangan untuk peragaan dari kelompok 1. Bagus sekali. Baik, lanjutkan dengan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Silakan. Saya wakil dari kelompok 1, terdiri dari Afreza, Naufal, Cahya, Kanaya, dan Revani. Gerak yang kami peragakan adalah gerak 1 merupakan gerak yang berdasarkan ruang luas karena ketika bergerak memerlukan ruang yang luas. Terlihat dari tangan yang direntangkan dan kaki yang terbuka lebar. Gerak 2 adalah gerak lambat karena gerak yang dilakukan memerlukan waktu yang lama. Gerak dilakukan di ruang luas karena gerakannya yang berputar. Gerak 3 adalah gerak lambat karena gerakan memerlukan waktu yang lama. Gerakannya juga memerlukan ruang yang luas. Gerak 8 adalah gerak cepat karena bisa dilakukan di ruang sempit. Sekian dari saya yang mewakili kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya kelompok 1. Nah, anak-anak, siapakah yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 atau adakah di antara kalian yang ingin memberikan saran atau informasi tambahan? Ayo, siapa kira-kira nak? Saya Bu, Oh iya, silakan Tias. Ayo. ingin bertanya, apakah dalam suatu gerak tari terdapat beberapa unsur gerak? Ya, silakan kelompok Afreja. Siapa? Saya Bu, yang ingin bantu jawab Bu. menjawab? Saya, Nah, Bu. iya, Kanaya ingin bantu jawab. Silakan Ya, Kanaya. dalam setiap gerak pasti ada unsur ruang, waktu, dan tenaga, tetapi dengan kadar yang berbeda. Dan ketiga unsur gerak saling berhubungan karena gerak terjadi karena adanya ruang dan memerlukan waktu. Terima Nah. kasih. Iya, bagaimana Tias? Bisa dimengerti Tias? Bisa Bu. Nah, baik. Selanjutnya, ada lagi kah di antara kalian yang ingin bertanya? Baiklah nak, kelompok 1 sudah memperagakan dan sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang rangkaian gerak berdasarkan unsur ruang waktu dan tenaga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kelompok 2. Nah, siap-siap kelompok 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Nah, anak-anak, sekarang dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Baik Bu, gerak 1 yang tadi saya lakukan merupakan gerak lambat di tempat dan tidak terlalu membutuhkan ruang yang luas.
Gerak kedua membutuhkan ruang yang luas untuk penari bergerak, dan gerak dua membutuhkan waktu yang sedikit lama. Gerak ketiga adalah gerak cepat dan termasuk ruang sempit, karena jangkauan gerak dekat dengan tubuh. Gerak 6 juga termasuk gerak lambat. Sudah Bu, terima kasih. Ya, baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Adakah yang ingin bertanya? Oh iya, Kanaya, silakan Kanaya. Saya kurang jelas tentang arah hadap dalam gerak tari, Bu. Nah, ayo Desta, arah hadap dan gerak Jadi tari. arah hadap pada tari adalah gerakan yang menunjukkan kemana penari menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, menengah atau menunduk. Sekian Bu. Jadi, arah hadap bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang ketika menari melakukan gerak tari. Ya Bu, Ya, silakan. apa yang harus kita lakukan agar bisa menari dengan lebih bagus? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa menari dengan bagus? Ya, silakan Laluna. Harus rajin latihan dan sering menonton pertunjukan tari. Disiplin pun sangat tekun. Ya, jelas. Nah, ya, terima kasih. Marilah kita mengevaluasi. Nah, apakah diskusi kita ini sudah benar sesuai dengan materi kita hari ini? Jadi karakteristik gerak di dalam tari itu ada ruang, waktu, dan tenaga. Nah, yang bagian utama itu adalah bahwa kita ketika melakukan gerak itu, instrumen yang utama adalah tubuh manusia. Dan semua gerak itu pasti berkaitan dengan tenaga, waktu, dan ruang. Nah, semuanya itu juga akan terkait dengan ritme, ya. Dan kesemuanya itu akan membentuk gaya. Tujuan orang menciptakan gerak tersebut dalam tari itu merupakan atau menjadi suatu alat komunikasi nonverbal. Nah, kenapa orang menciptakan tari itu? Merupakan suatu ungkapan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Semuanya itu terkait dengan budaya. Lanjut. Nah, seperti yang sudah dikemukakan Desta tadi, bahwa posisi penari, aspek ruang itu merupakan elemen tari di mana posisi itu akan memberikan petunjuk ada arah hadap dan arah gerak. Desta, bahwa arah hadap itu ada ke belakang, arah adanya sudut kanan, sudut kiri, ke samping kanan. Sementara arah gerak itu ada yang maju, ada yang mundur, ada ke samping kanan bergeraknya, ada ke samping kiri, dan ada juga zigzag, ada juga yang berputar. Nah, tadi kalian ada yang melakukan gerak berputar, ada ya, termasuk kepada ruang arah gerak. Selanjutnya waktu itu terkait kepada dua hal, tempo gerak dan irama gerak. Tenaga. Nah, ketika kita melakukan gerak, pasti seseorang selanjutnya berlatih gerak tari. Sudah kalian lakukan berlatih gerak tari, itu memerlukan ada ruang, ada waktu, dan tenaga. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, sekarang yang dapat menyimpulkan apa materi kita hari ini? Memperagakan gerak tari berkaitan erat dengan tubuh manusia sebagai media dari gerak. Untuk menghasilkan gerak tari yang indah dan menarik, diperlukan waktu yang cukup untuk berlatih dan konsentrasi. Apalagi yang ingin menambahkan? Apa materi kita, Saya, Bu. pembelajaran kita hari ini? Ya, Nak? Bu, Ya. berdasarkan yang sudah kita amati, bahwasannya gerakan yang kita amati akan lebih terasa jika kita peragakan secara langsung. Nah, jadi gerak tari yang kita pelajari hari ini, gerak mempunyai 3 unsur. Ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, untuk berlatih itu diperlukan konsentrasi dan ketekunan untuk menjadi penari yang baik, untuk menghasilkan karya yang bagus dalam menari diperlukan latihan dan konsentrasi. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan mengambil nilai ulangan harian.
Dan untuk nilai keterampilannya, masing-masing kalian harus membuat video gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, kirim ke Google Classroom. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doanya. Doa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam